Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah berita kepada Bapak Ibu semua. Di sini saya kutip dari pojok 1. Mohon maaf sebelumnya saya tidak memaparkan menggunakan komputer dikarenakan keterbatasan di sini. Jadi saya menggunakan langsung HP. Yang penting Bapak Ibu semua bisa simak informasinya dengan baik. Silahkan disimak, dicerna. Nah mungkin nanti Bapak Ibu semua bisa absen nih di kolom komentar di bawah. Bapak Ibu semua asalnya dari kabupaten kota mana saja. Contoh saja Kabupaten Probolinggo hadir mas, Surabaya hadir mas, di kolom komentar di bawah ini. Nah di sini Bapak Ibu semua saya akan membacakan tentang usulan DPR RI 6 kategori tenaga honorer ini wajib diangkat jadi P3K tanpa tes. Tapi apa mungkin? Nah kita bahas. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga sini grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Langsung saja kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah berita dari pojok 1. Bapak Ibu semua bisa cek saja informasi ini terbit Minggu 25 Februari tahun 2024 kemarin. Informasinya seperti ini Bapak Ibu semua, diperhatikan. Usulan DPR RI, 6 kategori tenaga honorer ini wajib diangkat jadi P3K tanpa tes, auto sujud syukur. Karena kalau kita mengingat informasi yang sudah diinformasikan, semuanya menggunakan tes. Seperti itu Bapak Ibu semua. Hanya saja skemanya itu ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, apakah benar informasi ini? Coba kita cek. Di sini pojok 1.id. Setidaknya ada 6 kategori tenaga honorer yang wajib diangkat menjadi ASN pejabat pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K tanpa tes. Demikian usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI yang menyoroti kategori tenaga honorer diangkat menjadi P3K tanpa tes. Usulan itu tetap mengacu pada UU ASN 2023 yang menjadi dasar pemerintah untuk mengangkat semua tenaga honorer menjadi P3K pada tahun 2024. Pengangkatan P3K untuk tenaga kehormatan yang direncanakan DPR RI ini ternyata tidak perlu dilakukan tes pada pihak tenaga honorer tersebut. Aminur Rahman, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, menyatakan bahwa pengabdian tenaga kehormatan tidak perlu lagi diragukan. Jadi tidak perlu lagi diragukan. Menurut Aminur Rahman, pengabdian mereka sudah pasti teruji. Tidak usah ikut seleksi, itu dia pengabdiannya sudah teruji. Bidangnya juga sudah dikuasai, ujar Aminur Rahman. Siapa sih yang dimaksud? Tenaga honorer yang seperti apa sih? Nah, coba kita lanjutkan. Kalau pendekatannya pada formalitas, ya sudah, masa pengabdiannya itu dinilai sebagai bukti bahwa dia sudah layak untuk dikonversi langsung, otomatis menjadi P3K. Lanjutnya, oleh karena itu, DPR RI mengusulkan 6 kategori agar tenaga honorer yang menjadi kebutuhan khusus diangkat P3K tanpa tes. Nah, 6 kategorinya ini siapa saja nih kita bacakan Bapak Ibu semua. Berikut 6 kategori tenaga honorer yang telah diusulkan DPR RI diangkat menjadi P3K tanpa tes. Nah, coba kita lihat nih. Yang pertama ada siapa di sini? 1. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang fungsional. Berarti fungsional ini bisa guru, bisa mungkin fungsional lain juga bisa, seperti itu. Kemudian yang kedua di sini, tenaga honorer yang bekerja pada bidang administrasi. 3. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang pendidikan. 4. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang kesehatan. 5. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang penelitian. 6. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang pertanian. Kalau kita melihat 6 kategori ini, tentunya semua masuk kategori ini Bapak Ibu semua. Nah, terus berarti semuanya tanpa tes dong. Coba kita baca lagi.
Namun demikian, DPR RI tetap memberikan syarat khusus untuk keenam kategori tenaga honorer tersebut. Apakah Bapak Ibu setuju nih, Bapak Ibu semua, apakah setuju dengan pendapat ini? Coba cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Wakil Komisi 2 DPR RI, Bapak Junimart Girsang, menyatakan bahwa tenaga honorer yang bekerja 5 tahun berturut-turut dapat diangkat menjadi P3K tanpa tes. Sebelumnya telah kita sepakati bahwa tenaga honorer yang sudah bekerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi P3K tanpa syarat, kata Junimart dalam laman dprri.go.id. Jadi ini mengutip juga saat Bapak Junimart Girsang itu mempertanyakan atau mewawancari Kemenpan RB saat sidang waktu itu, Bapak Ibu semua. Dan informasi itu sudah tayang juga di Aba Channel sebenarnya. Hanya memang harus melalui verifikasi ketat yang menunjukkan bahwa ia benar bekerja sebagai tenaga honorer di suatu instansi selama kurun waktu 5 tahun tanpa putus, tegasnya. Ini tentunya kabar gembira, terutama bagi Anda yang termasuk di dalam salah satu dari 6 kategori tenaga honorer di atas. Oto sujud syukur pastinya. Nah, kita luruskan nih. Kalau melihat dari edaran Menpan RB itu masih tes loh Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua jangan terlalu berharap. Bapak Ibu semua diangkat tanpa tes. Semuanya berdasarkan tes. Hanya saja diangkatnya ada 2 kategori. Yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Oleh sebab itu jangan terlalu berharap dengan informasi ini. Silahkan Bapak Ibu semua jika ada seleksi ikuti tes. Ditakutkan ketika Bapak Ibu semua tidak ikut tes, nanti justru Bapak Ibu semua tidak katut di 2 kategori ini. Jadi saran Aba Channel, abaikan informasi ini sambil memang tidak apa-apa sih kita sebagai informasi saja. Tapi saran saya, silakan Bapak Ibu semua ikuti tes pada bulan Mei nantinya. Karena mungkin nanti di bulan Mei itu akan ada tes seleksi dan nanti mungkin pengangkatan di bulan Agustus nantinya. Oleh sebab itu silahkan pantau terus Aba Channel ini terkait dengan jadwal pendaftaran ataupun perkembangan terkait dengan honorer saya akan sampaikan di Aba Channel ini. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.